Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Pak Eko di pembelajaran matematika untuk kelas 9. Kali ini kita akan membahas materi kesebangunan dan kekongruenan. Langsung saja kita lihat kesebangunan dan kekongruenan itu maksudnya bagaimana. Kita lihat dari sebangun dulu ya, sebangun. Sebangun contoh dalam kehidupan sehari-hari yang dikatakan sebangun itu seperti ini. Ada sebuah singa, kemudian ada singa yang sama, tetapi ukurannya lebih besar ya. Ada gambar sebuah singa, kemudian ada orang menggambar singa lagi, tetapi ukurannya lebih besar dengan singa yang pertama. Namun demikian bentuk singa, bentuk wajah dan sebagainya itu sama persis ya, hanya lebih besar saja, diperbesar saja dengan skala yang sama. Nah, ini yang disebut dengan sebangun ya. Nah, kalau sama persis bisa disebut sebangun tidak? Ya bisa disebut sebangun, tetapi walaupun ukurannya tidak sama persis, kalau perubahan ukurannya dengan skala yang sama itu juga bisa dikatakan sebagai sebangun ya. Ini contoh sebangun. Kemudian contoh yang kongruen. Kongruen itu yang bagaimana? Ada pinguin ya, ada sebuah pinguin. Kemudian pinguin ini kembar ya. Nah, ini namanya kongruen. Kongruen itu kembar persis ya. Jadi bedanya dengan sebangun ya, sebangun itu nanti ukurannya bisa beda. Walaupun secara apa dan sebagainya itu sama ya, tapi ukuran bisa beda. Tapi kalau kongruen itu harus sama persis, baik bentuk maupun ukurannya ya, dua benda yang sama persis. Nah, kalau yang sebangun berarti kita bisa katakan di materi transformasi kemarin adalah dilatasi ya. Dilatasi, seperti dilatasi itu adalah bayangan dilatasi dengan titik awal atau bangun awal itu sebangun ya. Tetapi kalau yang kongruen itu seperti rotasi, refleksi, translasi ya, yang tidak merubah apapun dari bangun itu ya, bayangannya tetap sama persis. Nah, itu seperti kongruen ini. Nah, bagaimanakah kesebangunan dan kekongruenan pada bangun datar? Pada bangun datar adalah yang akan kita ini ya, akan kita bahas nanti. Nah, sekarang bangun datar sebangun itu bagaimana ya? Bangun datar sebangun itu contohnya ini. Nah, ini dua bangun datar yang dikatakan sebangun. Ada persegi panjang ABCD dan persegi panjang EFGH. Nah, ini sebangun ya. Syarat-syaratnya apa? Kita perhatikan dulu, kita analisa dulu sebelum kita tahu menyimpulkan syarat sebangun itu apa. Yang pertama ya, kita lihat sudut BAD, sudut BAD sama dengan sudut FEG. FEG. Nah, berarti sudut A sama dengan sudut E. Sudut ABC sama dengan sudut EFG. Berarti sudut F ini sama sudut B sama persis sudutnya ya. Jadi sudut A sama persis dengan sudut E, sudut B sama persis dengan sudut F, sudut C besarnya sama dengan sudut G besarnya ya. Sudut D sama dengan sudut H besar sudutnya ya. Itu sudut. Jadi bangun datar sebangun itu sudut-sudutnya ternyata sama. Sudut-sudut pasangan sudutnya sama. A pasangannya E, B pasangannya F, C pasangannya G, D pasangannya H. Itu sama besarnya. Kemudian yang kedua, sisi AB bersesuaian dengan EF. AB bersesuaian dengan EF. Itu sebanding dengan sisi BC bersesuaian dengan FG ya. Jadi AB itu bersesuaian dengan EF itu sebanding dengan BC yang bersesuaian dengan FG ya. Maksudnya sebanding bagaimana? Sebanding itu begini, 2:4 itu kan sebanding dengan 4:8, sama kan ya, sama ya, bukan sebanding, sama ya, perbandingannya sama. 2:4 itu kan perbandingannya sama dengan 4:8 atau sebanding masalah ya. Karena kalau kita sederhanakan itu sama, 2/4
itu kan kalau kita sederhanakan 1:2, 4:8 berarti kalau kita sederhanakan 8 jadi 4 2 juga ya, 1:2. Jadi sebanding ya. Jadi sisi-sisi yang bersesuaian itu memiliki perbandingan yang sama. Nah, sehingga bisa kita rangkum kesimpulannya, syarat bangun datar dikatakan sebangun jika sudut-sudut yang bersesuaian sama besar. Ya, tadi A sama E, B sama F itu bersesuaian, itu sama besar. Kemudian sisi-sisi yang bersesuaian memiliki perbandingan yang sama. Jadi ini sisi-sisi yang bersesuaian, AB bersesuaian dengan F itu perbandingannya sama dengan CB dengan FG, itu maksudnya ya. Itu yang sebangun. Sekarang yang kongruen ya. Bangun datar dikatakan kongruen jika contohnya ada dua buah segitiga ABC sama DEF ya. ABC dengan DEF. Nah, sama pada bangun datar kongruen itu juga sisi-sisi yang sudut-sudut yang bersesuaian itu besarnya sama. Itu pada bangun datar kongruen. Nah, kemudian bagaimana dengan sisinya? Ternyata sisinya malah sama persis. AB itu panjangnya sama dengan AB. AB panjangnya sama dengan DF ya. AB panjangnya sama dengan DF. DE panjangnya sama dengan DE panjangnya sama dengan AC ya. DC sama dengan BC sama dengan FE ya. Itu. Jadi sisi-sisinya yang bersesuaian sama, panjangnya sama. Kalau yang sebangun kan tidak harus sama, yang penting perbandingannya sama gitu ya. Kalau ini sama persis. Jadi bisa kita tarik kesimpulan sudut-sudut yang bersesuaian itu sama besar, sama. Yang pertama masalah sudut sama dengan sebangun, kemudian sisi-sisi yang bersesuaian sama panjang. Nah, ini bedanya. Jadi lebih jelasnya itu gini, kalau kongruen itu sama persis, twin ya, sama persis, kembar ya kalau kongruen. Tapi kalau sebangun itu bisa mengecil, bisa membesar dengan bangun yang lain dengan perbandingan yang sama itu ya. Jadi kesimpulan lebih jelasnya itu. Ini dua kesimpulan ini silahkan bisa dihafalkan atau dipahami. Kemudian langsung saja ke contoh soal untuk sebangun saja ya, kita contoh soalkan untuk sebangun. Jadi konsep sebangun itu bisa untuk mengerjakan soal seperti apa toh? Nah ini ya. Gambar bangun persegi panjang ABCD dan PQRS, ABCD dan PQRS di samping sebangun. Nah ini gambar ini sebangun, sehingga hitunglah berapa panjang PQ. Nah AD diketahui, AB diketahui, PS diketahui, PQ diketahui. Nah diminta untuk mencari panjang PQ. Sebelum kita menjawab, kita harus tahu AB itu pasangannya mana, bersesuaian dengan mana gitu ya. AB itu bersesuaian dengan PQ, AD bersesuaian dengan PS. Jadi dengan konsep perbandingan nanti kita bisa tahu PQ-nya berapa. Caranya adalah kita tulis perbandingannya. PQ dibandingkan dengan AD, PQ dibandingkan dengan AB ya. Per itu sama banding sama ya. Banding itu kan seperti bagi sama saja ya. PQ per AB. Kemudian PQ berarti ini di atas ya. Usahakan kalau membuat yang mau dicari taruh di atas ini, karena kita mau cari PQ. Terus PQ berarti yang di atas di bangun datar ini yang ditaruh di atas ini. Nah sekarang berarti kita cari bangun datar ini dulu, PS dibandingkan dengan AD taruh di bawah. Nah ini kadang menulis ini itu juga hati-hati, kadang salah ya. Usahakan yang pertama yang dicari ditaruh di atas, PQ dibandingkan dengan yang bersesuaian mana, AD. Terus jangan kamu kemudian nulis AD tetapi PS, karena dimulai dari bangun ini, berarti yang atas itu bangun ini juga. PS dibandingkan atau bersesuaian dengan AD. Nah setelah bisa membuat begini, silakan dimasukkan angkanya. Nah PQ-nya tidak diketahui, tulis aja PQ per 16. 16-nya adalah AB ya, AB 16, kemudian sama dengan PS-nya berapa? PS-nya 6, AD-nya 4. Nah kalau sudah begini kan
ini bisa dipindah ke sini karena ini dibagi, pindah ruas ke sini supaya lebih cepat pengerjaannya, nanti bisa dikali. Jadi PI sama dengan ini pindah ruas ke sana, 6/4 ditulis lagi karena ini jadi pindah ke sini, jadi kali 16 ya. 16 bagi 4 berapa? 4 kali 6 24. Jadi jawabannya 24 cm. PI-nya panjangnya 24 cm. Itu ya contoh pertama. Jadi kesebangunan bisa kita gunakan untuk mengerjakan ini. Kemudian ada lagi nomor 2 ini harusnya. Nomor 2, berdasarkan gambar di bawah, berapakah panjang DP? DP ini ya, berarti DP. Nah, kita harus tahu ada 2 buah bangun yang sebangun dulu. Mana? Ya, kamu perhatikan segitiga. Kalau kita perhatikan ada segitiga ABC besar ini, ada segitiga ABC, ABP ya, ada segitiga ABP, sama yang kedua ini segitiga DCP ya. Pak Eko ulangi, kalau kita perhatikan ada segitiga ABP besar ini, ada segitiga DCP, dan segitiga ini pasti sebangun. Ini sebangun ini pasti ya, segitiga ABP sama DCP itu sebangun. Nah, maka kita bisa bandingkan ya, sisi-sisi yang bersesuaian mana Pak? Ya ini, DC berarti sama AB, terus DC sama AB, berarti DP sama dengan AP. Itu ya, kita tulis yang mau kita cari apa? DP, berarti kita taruh DP nya di atas. DP bersesuaiannya dengan ini kan, panjang sisi tegaknya AP. Nah, sama dengan DC bersesuaian dengan sisi datarnya ini AB. Nah, sudah ketemu begini, kita masukkan ya. DP nya nggak tahu Pak berapa, terus AP nya nggak tahu. AP nya kamu nggak tahu kan berapa, yang diketahui AD, berarti AP itu kan sama dengan AD tambah DP ya, tulis aja apa adanya, 4, AD nya 4 ditambah DP. DP nya berapa nggak tahu ya, tulis aja DP kalau nggak tahu, nggak usah bingung-bingung ya. DC nya berapa? DC nya 6, tulis 6. AD nya berapa? AD nya 8, tulis 8. Sudah ketemu begini. Nah, ini bisa kita pindah ruaskan ya. Kalau ini bagi kan, kalau pindah ruas ke sana kan jadi kali. Ini bisa kita pindah ke sini supaya, karena ini sama-sama belum ketemu ya, ada DP di sini. Nah, ini kita pindah ruas ke sana karena ini bagi jadi kali, ini pindah ruas ke sana karena ini bagi jadi, berarti DP kali 8, berarti 8 DP, 4 plus DP kali 6, 4 kali 6 24, DP kali 6 DP, itu aja ya. Jadi nggak usah bingung-bingung, 8 kali DP ya 8 DP, 4 DP kali 6 ya 6 DP. Nah, ini sama-sama ada 6 DP, ada 8 DP, ini bisa sejenis, ini bisa kita pindah ke sana. Nah, ini pindah ke sana jadi bagaimana Pak? Ini lihat depannya, ini plus, berarti pindah ke sana jadi minus, berarti 8 DP dikurangi 6 DP sama dengan 24. 8 DP kurangi 6 DP, 8 kurangi 6 berapa? 2 DP ya, sama dengan 24. Nah, DP nya sama dengan berapa? DP nya sama dengan 24, ini pindah ruas ke sini, 24 bagi 2 berapa? 12. Jadi DP sama dengan 12 meter ya, DP nya 12 meter. DP nya 12 meter. Nah, kalau AP nya berapa jadinya? AP nya tinggal 12 ditambah berapa? Ditambah 4 ya, 12 tambah 4 berapa? 12 tambah 4 16, berarti AP nya lah ya, itu mudah sekali. Nah, terima kasih. Jangan lupa saksikan videonya ya, dipelajari baik-baik. Saya sampaikan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.